Dan malam nisfu Sya'ban ini malam yang keutamaannya banyak sekali, ya, informasi-informasi dari Rasulullah SAW, hadis-hadis dari Rasulullah. Memang keistimewaan malam nisfu Sya'ban sudah populer. Adapun cara teknis memuliakan malam nisfu Sya'ban, banyak orang yang membid'ahkan. Karena bilang apa ya? Oh, hadisnya kan hadis dhaif, hadisnya hadis munqati', hadisnya lemah, hadisnya terputus. Ada ulama-ulama yang mensahihkan malam nisfu Sya'ban. Ada, seperti siapa? Ibn Hibban mensahihkan bahwa hadis ini, hadis yang akan kita dengar adalah hadis keistimewaan, keutamaan malam nisfu Sya'ban secara sahih. Bahkan Al-Imam Tabrani menyatakan wasiqatuhu warwahu thiqat, para perawi-perawinya ini bisa dipercaya. Apa keutamaan di malam nisfu Sya'ban yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, yang diriwayatkan daripada Ibn Hibban mendengar daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang mana Sayyidina Mu'adz bin Jabal mendengar daripada Rasulullah SAW. Qala, Rasulullah pernah berkata atau bersabda, yattali'ullahu ila jami'i khalqih lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin wa au musyahin. Sedikit kita akan bahas apa nih maknanya. Adalah yang pertama, yattali'ullahu ila jami'i khalqih, Allah menelaah. Nelaah ini apaan sih, Beb? Saya nggak paham. Allah melihat secara khusus. Nah, Allah melihat secara khusus. Allah ini maha melihat, betul. Oh, berarti selain di malam nisfu Sya'ban Allah nggak ngelihat. Hei, salah ente, jangan ke situ. Pemahamannya jangan ke situ. Allah yattali'ullahu ila jami'i khalqih, Allah menelaah, Allah melihat secara khusus kepada seluruh hambanya. Ya. Lailatan nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Ingat, yattali'ullahu ila jami'i khalqih, Allah melihat, Allah menelaah kepada seluruh hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Penelaahan, penglihatan secara maksudnya secara khusus apa? Kalau penglihatan secara khusus, nanti Allah, zatnya Allah melihat hambanya yang berdosa, maka di situ ada ampunan dosa. Yang di situ orang baik, berarti penambahan rahmat, penambahan barakah, penambahan. Tapi kalau bagi penglihatan yang khusus, bagi orang-orang yang pernah berdosa, bukan lagi berbuat dosa, bukan orang yang lagi berbuat dosa, bukan di malam itu lagi berbuat naudzubillah, itu nggak dilihat khusus. Yang pernah berbuat dosa atau orang-orang hamba yang berdosa, di malam itu dilihatin khusus oleh Allah. Tapi bagi hamba yang berdosa, dilihatin khusus adalah adanya ampunan demi ampunan demi perubahan yang jadinya keadaan si hamba tidak baik menjadi itu makna yattali'ullahu ila jami'i khalqih lailatan nisfi min Sya'ban. Allah menelaah, Allah melihat secara khusus kepada hamba-hambanya, seluruh hambanya, enggak dikecualikan. Di kalimat pertama ini hadis daripada Rasulullah, tidak dikecualikan. Allah melihat khusus kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqih. Melihat, habis sudah ngelihat apa? Maka diampuni kepada seluruh hamba-hambanya, diampuni dari dosa-dosanya. Seluruhnya ente, bukan di lobi-lobi doang, bukan di Nurul Ain doang, bukan di Pondok Gede doang, bukan di seluruh. Ente mau di Itali lagi, ente mau di Rusia lagi,
Allah ampunkan seluruh hambanya di malam nisfu Sya'ban. Tapi ada pengecualian terakhirnya, kecuali illa limusyrikin au musyahin, kecuali dua golongan, orang yang musyrik atau selalu menyekutukan Allah, yang kedua orang yang musyahin, yang masih punya sifat dendam kepada saudaranya, yang masih punya sifat benci kepada saudaranya. Dua golongan tersebut, orang yang selalu musyrik, orang yang punya kemusyrikan selain kepada Allah, orang yang selalu percaya, orang selalu yakin, orang yang selalu menduakan Allah. Adapun teknis dikatakan yattali'ullahu ila jami' khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah menelaah, Allah melihat secara khusus di malam nisfu Sya'ban kepada seluruh hamba-hambanya. Nah, penglihatannya Allah berarti di sini ada anjuran, ya dong. Kenapa setelah itu Nabi Muhammad juga nambahin lagi fayaghfiru li jami' khalqihi, Allah akan mengampunkan segala dosanya seluruhnya makhluk. Oke, berarti di sini ada anjuran apa? Agar menjalankan ibadah di malam tersebut, hidupkan di malam tersebut, hidupkan malam-malamnya dengan apa? Dengan ibadah, dengan zikir, dengan amal-amal baik, amal-amal khair. Lakuin yang inti bisa. Dan ulama-ulama kita sudah punya. Kenapa mereka bikin ada istilah baca Yasin di nisfu Sya'ban? Karena untuk ngumpulin orang. Ayo minimal ngumpulin orang apa? Sholat berjamaah maghrib, betul. Minimal yang tadinya mereka di rumah mungkin bisa nggak ba'diyah maghrib, tapi giliran datang ke tempat ngumpul di masjid kah, di musolah kah, di majelis kah, mereka akan jadi ba'diyah maghrib. Jadi ngajak gitu, ngebimbing secara tidak langsung, mereka tuh ngebimbing. Nah, habis itu apa? Baca Al-Quran. Oke, baca Al-Quran terus mau baca dari awal sampai akhir? Gak mungkin. Gimana cara ngajaknya? Baca ya. Kenapa? Inna likulli syai'in lahu segala sesuatu itu memiliki hati. Hatinya Al-Quran adalah surat ya. Ulama ngambil ayo Yasin. Sekali, masa setahun sekali cuma baca sekali Yasin? Dua, masa tiga, ambil yang sedikitnya ganjil. Habis itu, habis baca Al-Quran ada doa bersama diaminin. Jadi bukan lagi mereka nih para ulama membaca Yasin di nisfu Sya'ban 3 kali membid'ahkan syariat Islam, bukan. Ngerti? Karena gimana cara mereka biar serentak mau? Karena ini waktu serentak mustajab doa, serentak mustajab doa seluruh dunia. Allah akan ampuni nih malam nisfu Sya'ban. Jelas. Nah, gimana nih biar simple, cepat tapi ibadah? Kenapa kok bacanya Yasin? Kenapa Al-Baqarah? Kalau Al-Baqarah siapa yang mau bisa baca? Yasin karena sedikit banyak orang yang sudah bisa ngikutin ya. Dan Yasin itu adalah jantungnya Al-Qur'an. Disitulah. Bukan teknisnya ulama pilih membaca Yasin 3 kali beserta doa-doanya itu adalah membid'ahkan syariat baca Yasin 3 kali plus doa-doanya ada niat-niatnya sebelum ya. Niat nanti panjang umur fi taatillah, minta tuh panjang. Ada orang panjang umur tapi nggak taat, ada nggak? Makanya ulama ngajarin tuh niat biar cakep, biar keadaan ini kan ini perubahan ini perubahan akbar, perubahan terbesar malam nisfu Sya'ban untuk manusia dari Allah. Lo mau baik nih malam, lo mau cakep nih malam, ulama ngajarin ayo niat. Yang niat Yasin pertama Al-Fatihah Yasin biniat tulil umur fi taatillah. Karena ada orang panjang umur tapi nggak dalam ketaatan, keblangsak. Orang panjang umur belangsak, begajulan banyak. Umur 60 masih nyekek sono-sono sini tadi. Botol apa hai baik dicekek. Ada nggak?
Ada masih ngebanting kartu gaplek botak, wah premi dibanting-banting, sian tuh kartu 60 tahun tinggal ngebanting kartu aja tuh. Kasihan jelas. Nah itu niat-niatnya sekali banyak. Yang jelas secara teknis khusus Nabi Muhammad suruh baca Yasin, emang dia ada, sepakat kita, sepakat. Itu nggak ada Nabi Muhammad suruh ngomong nanti baca Yasin malam nisfu Sya'ban, nggak ada Nabi Muhammad. Cuman ulama ini ajakan ulama, bimbingan ulama, biar kita ini bisa menghidupkan minimal walaupun cuman hanya beberapa saat dari maghrib sampai isya, walaupun hanya segitu, tapi kita insya Allah dengan begitunya kita termasuk orang-orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban.